Dan di statistik ini juga Bapak Ibu butuh kalkulator ya. Siapkan kalkulator juga untuk di mata kuliah ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau untuk Microsoft Excel mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya, sudah familiar. Tetapi untuk di statistik pendidikan ini kita butuh juga nih terkait software SPSS. Nah, nanti yang akan kita lakukan di pertemuan sekitar 14 atau 15 ya. Di software SPSS ini mempercepat Bapak Ibu untuk perhitungan. Jadi di sana tinggal memasukkan data, nanti ada langkah-langkahnya. Jika mau uji perbandingan gimana, uji korelasi bagaimana, tinggal diklik-klik nanti akan keluar. Tugas kita hanya membacanya, membaca dari hasil SPSS dan menganalisisnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, softwarenya nanti akan kami berikan sebelum pertemuan tersebut, pertemuan pada waktu mau praktikum, ya. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu install SPSS-nya. Kemudian installnya boleh mau diinstal sendiri, boleh. Mau minta bantuan ke yang lainnya, boleh, ya. Cuman di awal-awal belum ya, belum tes. Ini untuk medianya, kemudian untuk referensinya bebas Bapak Ibu, yang penting buku statistika ya. Khususnya adalah statistika yang terkait pendidikan. Karena statistika kan banyak sekali, ada yang statistik untuk teknik dan lain sebagainya. Tapi di kita, karena kita ke fakultas keguruan ya, tarbiyah dan keguruan, untuk bukunya silahkan untuk eh, mencari buku statistika yang pendidikan. Selain nanti saya share terkait PDF-nya, PowerPoint-nya untuk di LMS ya, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan yang lainnya juga. Nah, ini adalah materi kuliah kita untuk 16 kali ke depan ya, Bapak Ibu ya. 16 kali pertemuan ke depan. Yang pertama, untuk pertemuan pertama ini kita masih kontrak perkuliahan, masih pembahasan apa saja materi kuliahnya. Bapak Ibu jangan dipikirkan dulu ini bagaimana nanti gitu ya. Yang penting tahu aja dulu istilah-istilahnya gitu ya. Nah, yang pertama kita kontrak perkuliahan, kemudian nanti akan sedikit saya jelaskan terkait konsep dasar statistika. Di sana untuk di dasar-dasar statistika itu ada pengertian statistik, ada pengertian statistika, nanti akan kita bahas sedikit. Ada jenisnya statistik, ada fungsinya, kegunaannya, ciri khasnya. Masih teori lah ini ya. Ada apa nih yang termasuk statistika deskriptifnya, mana nih yang termasuk statistika inferensialnya. Nah, kemudian ada data, macam-macam data, ada populasi dan sampel. Itu untuk pertemuan pertama hari ini. Kemudian, tadi apa? Kemudian Bapak Ibu, untuk pertemuan kedua itu kita akan bahas terkait penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram ya. Penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram itu ada nanti penyajian data dalam bentuk tabel di sini. Kemudian nanti ada penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi di sini ada tabel, nanti kita di pertemuan kedua insya Allah kita akan membahas terkait penyusunan tabel sama menggambar diagram ya. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan bahas ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data ini Bapak Ibu itu akan dibahas terkait rata-rata, median, dan modus. Min itu rata-rata. Sebenarnya Bapak Ibu kalau yang sudah belajar di sekolah itu otomatis sebenarnya sudah melakukan statistik. Nah, seenggaknya mencari rata-rata kelas lah itu kan sudah melaksanakan statistika, udah menghitung statistik itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian untuk di pertemuan selanjutnya, di pertemuan keempat, itu ada ukuran letak atau lokasi data. Ukuran letak atau lokasi data, itu yang akan kita bahas adalah kuartil, desil, dan persentil.
ya Bapak Ibu. Jadi suatu data itu kalau kuartil akan dibagi menjadi 4 bagian. Kalau desil dibaginya menjadi 10 bagian gitu ya. Persentil dibaginya menjadi 100 bagian. Kemudian pertemuan kelima itu ada ukuran dispersi Bapak Ibu. Ukuran dispersi di sini kita bahas terkait jangkauan, ada simpangan baku atau standar deviasi, ada variansi, ada koefisien keragaman, jangkauan kuartil sama angka baku. Ya, jangan dipikirkan dulu Bapak Ibu, nanti ada saatnya kita mempelajari itu. Ini yang penting istilah-istilahnya dulu ya. Nanti pusing nanti. Kemudian di pertemuan ke-6, insya Allah kita akan pelajari terkait ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan. Nah, di sana ada pengertiannya. Jadi ini nanti kalau sudah mempelajari ada data, dibuat tabel, grafik, bisa juga data tersebut kita buat kurva. Nah, di kurva itu, suatu data itu ada yang data itu dibuat kurvanya, ada yang miring ke kiri, miring ke kanan, atau simetris di tengah-tengah gitu ya. Ada juga keruncingannya. Data itu ada yang runcing, runcing banget, ada yang sedang keruncingannya, ada yang datar. Jadi landai, nggak runcing gitu ya. Itu kalau digambar. Kemudian di pertemuan ke-7 ada kurva normal dan kegunaannya. Nah, di sini kita bahas distribusi normal baku sama tabelnya, ya, Bapak. Kemudian pertemuan ke-8 ada UTS seperti biasa. Pertemuan ke-9-nya, nah ini kalau sebelum UTS ini yang kita pelajari adalah namanya materi-materi untuk statistika deskriptif. Sedangkan setelah UTS ini mulai dari pertemuan ke-9 ini sampai 14 ya, sebelum praktikum ya, itu adalah materi atau bab yang terkait statistika inferensial ya. Jadi di sini yang untuk pertemuan ke-9 ada pengujian hipotesis. Di sana kita akan bahas hipotesis itu apa, dugaan sementara ya, dugaan sementara itu yang bagaimana gitu. Kemudian kita bahas juga taraf signifikansi. Tadi ada yang pada waktu saya minta menti.com tadi ya, Bapak Ibu ya. Tadi ada yang menuliskan signifikan level, ya, padahal belum mempelajari nih, tapi sudah tahu nih artinya signifikan gitu ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-9. Kemudian ada derajat kebebasan, ada pengujian hipotesis. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan bahas terkait uji normalitas data. Di uji normalitas data ini ada macam-macam rumusnya, jenisnya macam-macam. Tapi sama-sama itu uji normalitas data. Ada yang namanya C kuadrat, ada yang Kolmogorov-Smirnov, ada lagi nih yang namanya uji Lilliefors, ada lagi nih yang namanya uji Sapiro-Wicks gitu ya. Tetapi nanti yang kita pelajari tidak akan semuanya, paling antara 1 atau 2 ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat situasi kondisi aja. Kemudian setelah uji normalitas di pertemuan ke-10, pertemuan ke-11-nya kita bahas uji homogenitas. Itu menggunakan uji Fisher atau uji F. Sebenarnya ada lagi namanya uji Levin gitu ya, tetapi kita satu aja ya. Kemudian di pertemuan ke-12 dan 13 itu kita bahas uji perbandingan. Ada uji perbandingan dua sampel berpasangan, itu nanti kita gunakan uji T atau namanya dua sampel berpasangan dan uji Wilcoxon ya. Tetapi kalau yang uji perbandingan atau komparasi yang pakai dua sampel bebas itu kita menggunakan namanya uji T dua sampel bebas atau uji T independen dan uji Mann-Whitney ya. Itu untuk uji perbandingan. Sedangkan di pertemuan ke-14 kita ada uji hubungan atau uji korelasi. Ya, uji korelasi di sini kita menggunakan uji korelasi product moment person atau bisa nanti kalau yang non parametriknya itu namanya uji range Spearman gitu ya.
Nah, dari uji korelasi ini bisa dilanjutkan dengan koefisien determinasi, kemudian nanti bisa dilanjutkan juga kalau Bapak Ibu berkeinginan bisa penelitiannya dilanjutkan dengan uji regresi linear sederhana. Ya, nanti akan kita bahas sekilas di pertemuan ke-14. Nah, sedangkan pertemuan ke-15 ada praktikum ini terkait penggunaan software dari Microsoft Excel maupun dari software SPSS tadi ya Bapak Ibu ya, terkait perhitungan untuk statistika deskriptifnya bagaimana langkah-langkahnya kalau menggunakan SPSS, kalau menggunakan SPSS untuk inferensial, statistika inferensial itu juga bagaimana gitu ya. Nanti akan kita simulasikan insya Allah di pertemuan ke-15. Kemudian pertemuan ke-16-nya adalah ujian akhir semester seperti biasa UAS ya. Kemudian untuk penilaian Bapak Ibu, kalau penilaian seperti mungkin tidak jauh berbeda dengan dosen-dosen yang lainnya, dari kehadiran, kemudian dari tugas mandiri maupun nanti pada waktu di LMS-nya per pertemuan ada soal yang perlu didiskusikan, misalkan nih apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pengertian statistika. Nah, nanti silakan Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu menjawab mengetikkan di LMS-nya. Seperti itu ya kalau diskusi. Kemudian ada juga tugas terstrukturnya, nanti ada tugas mungkin sebelum UTS dan sebelum UAS, kemudian nilai dari UTS tersendiri dan nilai dari UAS itu tersendiri. Itu ya Bapak Ibu untuk kontrak perkuliahan kita. Ada yang ditanyakan dulu terkait kontrak perkuliahan sebelum saya lanjut ke konsep dasar statistik Bapak Ibu? Boleh mengomentari, Bu? Ya, silahkan Bapak. Dari yang Ibu paparkan tadi ya, berkenaan dengan RPS. Nah, ini kan cukup banyak sekali ternyata, Bu, di statistik pendidikan itu. Ya, Iya, mungkin betul. kami pusing dari awal nih, Bu. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya, Bu ya. Dengan keramahan Ibu, kebaikan hati Ibu, mudah-mudahan kami bisa mengikutinya, Bu. Yang jelas Insya ini Allah. awam sekali Bu bagi saya ya, bukan kami kelas 2 mungkin itu juga. Iya. Nah, ini tuh untuk statistik pendidikan khusus ya Bu ya, bukan yang lainnya gitu Bu. Maksudnya yang lainnya gimana Pak? Ya kan statistik itu tidak hanya pendidikan mungkin ya. Mungkin di Oh Mungkin di iya, ekonomi juga ada kan gitu ya, ya di di teknik juga sosial, ada, di betul. politik, teknik. Nah, ini kita mengacu untuk pendidikan semua gitu Bu ya. Iya, betul Pak. Untuk di statistik pendidikan ini karena kita di fakultasnya keguruan ya, di tarbiyah dan keguruan, maka ada mata kuliah statistik pendidikan. Di sini kan membekali Bapak Ibu mungkin yang kuliah bisa untuk penelitian kuantitatif maupun Bapak Ibu yang mau kenaikan pangkat ada penelitian juga gitu ya. Padahal Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan statistik juga, menghitung rata-rata itu juga statistik, menghitung rata-rata nilai di kelas gitu ya Bapak Ibu. Saya juga maklum Bapak Ibu, Bapak Ibu kan dari PAI juga ya, dari prodinya PAI. Jadi nanti kita akan belajar pelan-pelan, kemudian setiap pertemuan di LMS, nanti akan saya share PDF, materi PDF-nya, atau materi PowerPoint-nya, kemudian nanti juga ada video penjelasannya juga, jadi Bapak Ibu bisa mengulang-ulangnya, dan yang jelas pasti ada soal yang akan didiskusikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk latihan per pertemuannya. Gitu ya Pak siapa tadi? Ujang Bu. Oh Pak Ujang ya. Terima Masnya kasih Bu. bukan? Gimana Bu? Silahkan Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf Bu karena terlambat masuk. Tadi saya sudah coba berapa kali tapi kenapa ya gangguan atau gimana saya tidak tahu sehingga sulit bisa masuk. Dari daerah mana Pak? Pak Abdul? Saya Abdul Karim dari daerah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Bu. Oh ya, NTB ya. Iya, NTB. Jadi saya tidak sempat mendengar penjelasan dari awal dari Ibu, tapi seperti bilangnya Pak Ujang tadi, mudah-mudahan dengan keramahan, kebijakan, dan
kearifan Ibu dalam menjelaskan dapat memudahkan kami untuk memahami. Ya, semoga nanti kita diskusikan bareng-bareng ya, Pak ya. Iya. Sedikit Bu, Ya, saya Pak. juga dari mulai mendengar ini sudah mulai pusing seperti yang dibilang tadi. Jadi secara sederhananya saja Bu, sebagai awal untuk lebih memperhatikan secara sederhana statistik itu apa sih Bu? Ya, statistik berarti ada ilmu Pak. Nanti akan saya jelaskan. Kalau statistika itu ilmunya, Pak. Ilmu untuk terkait cara pengumpulan datanya, kemudian pengolahannya, analisisnya, dan menarik kesimpulan. Itu kalau statistika. Nanti statistik ada kumpulan data. Nanti akan saya jelaskan Pak setelah ini, Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, biar ada bayangan ya Bapak Ibu ya. Ya, biar ada bayangan. Kasih, sedikit Bu. lah teorinya dulu lah gitu ya, belum masuk ke perhitungan lah ya. Kalau perhitungan nanti di pertemuan yang selanjutnya, takutnya masih pertemuan pertama langsung hitung-hitungan pusing ya Bapak Ibu ya. Ini untuk orang matematika Pak Abdul. Ya, makasih Bu. Waalaikumsalam ya Pak. Saya juga maklum nanti Bapak Ibu di PAI ya. Saya juga sering ngajar kalau di UIN Bandung, ngajar statistiknya di PAI, di PBA bahasa Arab itu juga ada. Kemudian kalau di PBA itu malah tabelnya pakai angka itu ya, huruf Arab itu Bapak Ibu ya tabelnya. Kemudian ada juga ngajar di bahasa Indonesia gitu ya. Tapi insya Allah pada bisa, insya Allah ya, dengan niat ya Bapak Ibu ya, niat yang baik ya. Kalau gitu saya share sedikit ya Bapak Ibu ya terkait konsep dasar statistik biar ada bayangan nih Bapak Ibu ya. Gimana nih statistik? Ini juga kayaknya di ada siapa yang merekam ya, nanti bisa di share ya rekamannya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu terkait slide yang konsep dasar statistik? Ya, terlihat. Sudah ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan bahas terkait konsep dasar statistik. Belum hitung-hitungan, tenang ya. Nah, di sini ada apa itu yang ditanyakan tadi itu Pak Abdul Karim ya, sepertinya. Apa itu yang dimaksud dengan statistik sih Bu gitu ya? Nah, di sini ada pengertian statistik maupun statistika Bapak Ibu. Kalau menurut ahli, menurut Glass dan Hopkins dalam bukunya ya, itu statistika itu berasal dari kata statistika yang dari bahasa Latin, yaitu yang artinya adalah status atau statista yang mempunyai arti negara. Karena dulu munculnya adalah di suatu negara itu butuh sensus dan lain sebagainya gitu ya, maka muncullah statistika itu ya dari kata negara gitu. Kemudian kalau pengertian statistika yang pakai A ya Bapak Ibu, statistika yang pakai A akhiran A itu adalah ilmu pengetahuannya, ilmunya. Kalau yang pakai A statistika, ilmunya yang mempelajari bagaimana nih cara mengumpulkan data, kemudian mengolah datanya atau menganalisisnya, dan menarik kesimpulan yang berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Sederhananya, contohnya ibu-ibu itu kalau mau masak, misalkan masak sayur, biasanya kan harus mengumpulkan bahan-bahannya dulu ya. Saya hari ini mau masak sayur sop. Pasti pergi ke pasar dulu atau ke supermarket dulu, kemudian ngumpulin nih sayur apa aja yang dibutuhkan untuk masak sayur sop, bahan-bahannya apa aja gitu ya. Itu pengumpulan data. Baru setelah itu kalau sudah dikumpulkan apa yang dibutuhkan, baru diolahlah ya.
diolahlah, dimasak gitu ya, dimasak tuh sayurnya. Kemudian baru setelah itu ditarik kesimpulannya maksudnya dirasakan, oh sudah pas nih rasanya, atau kurang asin, atau kurang manis, kan seperti itu ya. Baru ditarik kesimpulan seperti itu. Itulah eh, gambaran sederhananya terkait statistika, Bapak Ibu, ilmunya yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, mengolahnya dengan apa, kemudian nanti menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Nah, ada lagi pengertian statistik yang nggak pakai A di belakangnya. Itu artinya adalah bukan ilmu. Kalau yang pakai A tadi kan ilmu ya, ilmunya. Kalau ini artinya adalah kumpulan datanya. Nah, kumpulan data yang berupa bilangan maupun bukan bilangan. Jadi bisa bilangan, bisa bukan bilangan. Kalau bilangan berarti kan angka gitu ya datanya, data nilai, kemudian data berat badan, data tinggi badan gitu ya. Itu kan berupa angka pasti. Kalau yang bukan angka, bukan bilangan, contohnya data hobi anak-anak kelas 7, misalkan seperti itu. Hobinya apa? Mungkin ada yang menggambar, ada yang menyanyi gitu ya. Hobinya kan macam-macam. Ada juga kalau bukan bilangan, contohnya data warna kesukaan. Mungkin ada yang menuliskan suka warna hitam, suka warna putih, suka warna ungu gitu ya. Ada yang hijau dan lain sebagainya. Nah, dari data itu bisa disusun dalam bentuk tabel, bisa diagram atau grafik juga bisa yang menggambarkan suatu persoalan. Itu pengertian dari statistik ya. Tetapi ada pengertian lain dari statistik juga selain kumpulan data. Dari ahli ada juga yang mengartikan statistik itu adalah ukuran yang menggambarkan suatu sampel. Ukuran yang menggambarkan suatu sampel. Ya, jadi pengertian statistik itu bisa kumpulan data yang berupa bilangan atau bukan bilangan, tapi bisa juga pengertiannya adalah ukuran yang menggambarkan karakteristik suatu sampel. Sampel itu apa? Populasi apa? Nanti akan kita bahas ya setelah ini. Kemudian, kalau ukuran yang menggambarkan suatu populasi itu disebutnya parameter ya. Tadi ada yang mengetikkan kan parameter pada waktu saya minta di menti.com tadi ya, Ibu ya. Tuh. Kalau parameter itu adalah ukuran yang menggambarkan karakteristik suatu populasi. Kemudian, fungsi statistik. Ada beberapa fungsi statistik, Bapak Ibu. Yang pertama adalah statistik itu menggambarkan data, ya pasti ya, karena kalau statistik itu berhubungan dengan data. Gitu. Yang kedua adalah statistik dapat menyederhanakan data dari yang umum, dari yang banyak, menjadi data yang mudah dimengerti. Dengan cara apa? Bisa diubah menjadi tabel, menjadi grafik atau diagram. Itu akan lebih mempermudah untuk membacanya. Kemudian yang ketiga, statistik itu bisa untuk membuat suatu perbandingan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan singkat, ada uji perbandingan di pertemuan sekitar 12 atau 13 tadi ya. Kemudian ada juga statistik itu dapat menentukan hubungan sebab akibat. Contohnya ada uji korelasi di dalam statistik itu. Di pertemuan ke-14 kita bahasnya ya. Kemudian statistik itu juga ada kegunaannya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah membantu peneliti dalam menggunakan sampel. Jadi dalam mengolah suatu sampel. Kemudian yang kedua, membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena di sana jika data sudah terkumpul, kita mau menggunakan uji apa, rumus yang mana, gitu ya, sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan
pengujian yang kita gunakan. Kemudian kegunaan yang ketiga itu adalah membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan, atau ini yang dinamakan tadi uji perbandingan. Nah, Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, membantu peneliti ada tidaknya uji hubungan, berarti uji korelasi, Bapak Ibu. Yang kelima, kegunaan statistik itu membantu peneliti dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Contohnya sederhananya seperti BMKG itu diprediksi hujannya di hari apa, sore nanti hujan atau panas ya, gitu biasanya kan ada ya prediksinya. Nah, itu contohnya seperti itu sederhananya. Kemudian yang keenam, membantu peneliti melakukan interpretasi atas data yang terkumpul, menganalisis gimana gitu ya, menyimpulkannya. Kemudian ciri khas statistik ya Bapak Ibu ya. Ciri khas statistik itu ada 3. Yang pertama, bekerja dengan angka pasti ya. Kemudian bersifat objektif, bukan subjektif tapi objektif. Kemudian bersifat universal secara umum. Itu ciri khas dari statistik. Sekarang kita mau bahas nih, pengolahan data statistika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi sudah saya singgung, ada statistika deskriptif, dan yang kedua adalah statistika inferensial. Statistika deskriptif itu tadi sudah saya singgung, itu materi atau bab yang dipelajari sebelum UTS ya. Sebelum UTS itu adalah termasuk statistika deskriptif. Sedangkan statistika inferensial itu adalah materi yang dipelajari setelah UTS, yang mulai pengujian hipotesis ya, yang mulai pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk statistik deskriptif, menurut ahli Subana, itu statistik deskriptif itu adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu bisa secara langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Nanti ada data menurut sumbernya, nanti akan kita bahas. Kemudian kegiatan mengumpulkan data, kegiatan penyusunan data. Nah, penyusunan data itu bisa dengan tabel, bisa dengan diagram atau grafik. Ya. Baru mengolahnya data dan menyajikannya data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Ya, Bapak Ibu, agar memberikan gambaran yang teratur, ringkas, jelas mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Nah, itu adalah statistik deskriptif. Ruang lingkupnya adalah ini. Jadi pembahasan dalam statistika deskriptif itu ada tabel, ada diagram, ada mencari min, median, modus, pemusatan data kan tadi